Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu tawaliyan wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab fikih doa dan zikir. Terakhir kita membicarakan tentang keutamaan zikir itu sendiri para jamaah. Zikir itu adalah hakikatnya ibadah seorang muslim, bahkan seorang mukmin, terlebih lagi seorang muhsin, dari awal sampai akhir. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah Allah menurunkan Al-Quran dan juga mensyariatkan ibadah-ibadah kepada hamba-hambanya, kemudian menyuruh beramar ma'ruf dan nahi mungkar, melainkan itu semua konteksnya dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya adalah zikrullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, secara eksplisit, secara makna, semuanya kembali kepada zikrullah. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan beberapa lafaz-lafaz zikir yang kita pergunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini, para jemaah sekalian. Oleh karena itu, di sini kita akan membacakan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf. Coba kita perhatikan para jamaah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah berfirman para jemaah, wadhkur rabbaka, sebutlah Rabbmu, ingatlah Rabbmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, menyelipkan perasaan takut, khawatir, wa dunal jahri bil qaul, tanpa meninggikan suara, bil ghuduwi wal asal, di pagi hari maupun di petang hari. Kemudian terakhir Allah mengingatkan, wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan dua hal yang bertolak belakang, ingat dan lalai, ingat dan lupa. Yang lupa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian para jamaah sekalian harus ditinggalkan secara total, yang mengarahkan kepada kebalikannya. Kelalaian ini mengindikasikan harus dikerjakan kebalikan daripada lalai, tidak lain adalah ingat, yaitu zikir. Kepada siapa? Kepada Rabbmu. Di mana? Di hatimu. Bagaimana keadaan kita berzikir? Merendahkan diri, takut, tapi dengan cara lirih, tidak mengeraskan suara, dilafazkan, kemudian ditanamkan dalam hati. Makanya beliau mengatakan di sini para jamaah sekalian,
Dalam ayat ini Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, yaitu jangan kalian termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah tinggalkan mereka ini. Fa innahu muhrimu khairayid dunya wal akhirah, mereka diharamkan untuk mereka yang lalai ini, yang ghafilin ini, kebaikan dunia dan akhirat. Wa a'radu amman kullu sa'adati wal fawzi fi dzikrihi wa ubudiyatih, dan mereka berpaling dari zat yang semua kebahagiaan, semua kesuksesan ada pada menyebut dirinya, ada pada mengibadahi dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai ini aqbalu ala man kullu syaqawati wal khaybah fil istighali bihi. Orang yang lalai ini mereka cenderung kepada sesuatu yang bisa membinasakan mereka, menghinakan mereka, cenderung kepada hal-hal yang mereka sibuk dan dilupakan dari berzikir. Wa fil ayati amrun bizikri wal muwadzabati alaih. Makanya dalam ayat ini, yaitu wala takum minal ghafilin, kemudian sebelumnya disebutkan yaitu wadhkur rabbaka, ini adalah sebuah perintah para jamaah sekalian untuk berzikir dan senantiasa terus-menerus berzikir. Sebaliknya wa tahdzir, dan mengingatkan dari kelalaian dari berzikir, dan peringatan untuk menjauhi jalan orang-orang yang lalai. Makanya al-ghaflah, kelalaian itu adalah da'un khatir, kata beliau, yaitu penyakit yang sangat berbahaya. Jika ada seseorang yang terkena penyakit ini dan ada pada dirinya menancap kuat, maka dia tidak sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk berzikir kepada Allah, tidak sibuk beribadah kepada Allah. Makanya dia sibuk dengan apa? Hal-hal yang menjauhkan dari zikir kepada Allah, hal-hal yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Jika ia melakukan sebuah amalan berupa ketaatan ataupun sebuah ibadah, makanya ia melakukan amalan dan ibadah ini dalam keadaan terburuk, tidak bagus para jamaah sekalian. Maka amalan-amalannya kosong dari kekhusyuan, amalan-amalannya kosong dari kerendahan diri, kosong dari menghambakan ataupun mengembalikan dirinya kepada Allah, kosong dari tumakninah, ketenangan, kosong dari rasa takut, kosong dari kejujuran, terlebih lagi kosong dari sifat keikhlasan. Inilah sifat orang-orang yang lalai dari ayat ini. Makanya Allah melarang kita dari sifat lalai, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang lalai. Makanya dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, da' khatir ini, yaitu penyakit yang berbahaya ini, lalai ini, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah mencela sifat ini, mencela pelakunya juga, dan akibatnya sangat-sangat buruk para jamaah sekalian. Ini adalah termasuk perbendaharaan ataupun apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan sifat-sifat orang munafik yang mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami jadikan untuk jahanam itu banyak dari karangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati-hati tetapi
Mereka tidak pakai hati-hati mereka ini dalam bertafakuh, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata-mata tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga namun tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, siapa mereka ini para jemaah sekalian? Allah nyatakan ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah juga berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui zahir-zahir dunia itu saja para jemaah sekalian. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, namun terhadap perkara akhirat mereka lalai. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, kata Allah, mereka lah orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kita. Waradu bil hayatid dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, mereka nyaman dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka terhadap ayat-ayat kita adalah orang-orang yang lalai. Ulaika ma'wahumun nar, tempat mereka adalah di neraka. Bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang mereka kerjakan. Makanya permisalan orang-orang yang lalai dari zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mayit, kebalikan daripada hayyun, yaitu orang yang hidup, yaitu zikir, karena zikir adalah hayatul qulub, yaitu kehidupan hati. Makanya tidak ada yang namanya hati hidup itu melainkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir, hati menjadi mati begitu. Makanya hajat hati itu terhadap zikir para jamaah sekalian melebihi hajat ikan kepada air. Hati yang banyak berzikir itulah hati yang hidup. Hati yang lalai itulah hati yang mati. Dalam Sahihain dari hadis Abu Musa al-Ash'ari para jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayy wal mayyit." Jelas Nabi mengatakan permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Di riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, masalul mayyitil ladzi masalu al-bait alladzi yuzkarullahu fihi wal bait alladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Permisalan sebuah rumah yang disebutkan Allah di situ, dizikirkan Allah di situ, dibandingkan dengan rumah yang tidak disebutkan Allah di situ, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya dalam hadis ini, di dua redaksi hadis ini para jamaah sekalian, disebutkan rumah orang yang berzikir seperti rumah kehidupan. Sebaliknya, rumah orang yang lalai seperti rumah mayit. Rumah mayit tidak lain adalah di mana para jamaah sekalian? Kuburan. Makanya orang yang berzikir dalam hatinya seperti orang yang hidup, orang yang tidak berzikir lalai seperti orang yang mati. Maka di dua hadis ini para jamaah sekalian ditarik sebuah kesimpulan, hati yang berzikir itu seperti orang yang hidup di rumah orang-orang yang hidup.
Sebaliknya, hati yang lalai seperti mayit di rumah mayit-mayit. Makanya badan-badan orang yang lalai itu badannya ya kuburan untuk hati-hati mereka. Badannya hidup tetapi hatinya mati. Maka di dalam badan itu kuburan dari hati yang mati itu. Wa qulubuhum fiha kal amwat fil kubur. Makanya hati-hati mereka seperti mayit yang ada di kuburan mereka. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita dengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya larangan menjadikan rumah-rumah kita layaknya kuburan, seperti kuburan. Tidak disolatkan di dalam rumah ini. Tidak ada aktivitas solat dari penghuninya. Tidak ada aktivitas membaca Al-Quran. Tidak ada aktivitas nuntut ilmu, ataupun singkatnya zikir kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian ini seperti kuburan. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yasma'u suratal baqarah tuqra'u fihi. Karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang setan mendengar ada bacaan surat Al-Baqarah. Dalam Sunan Abu Daud, Nabi SAW juga bersabda dari hadis Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku ini layaknya hari raya. Wasallu alayya, berselawatlah atasku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salat kalian itu nyampe dimanapun dan kapanpun kalian berada. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas dalam menjelaskan hadis ini berkenaan dengan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La tu'attiluha 'anis salati fiha wad du'a'i wal qiraah. Jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian itu dari salat, dari doa, dari bacaan Quran. Fatakuna bimanzilatil kubur. Kalau tidak ada itu, maka rumah kalian seperti kuburan. Fa amara bi tahri al-ibadah fil buyut. Makanya semangatlah kalian beribadah dari ibadah-ibadah yang memang dilazimkan dilaksanakan di rumah selain di masjid. Wa naha an taharriha indal kubur. Ibadah ini terlebih lagi dilarang dilakukan di kuburan, seperti baca Quran, salat, berdoa, kan seperti itu. Tidak sesuai pada tempatnya dilakukan ibadah seperti ini, doa, salat dan membaca Al-Quran. Ats ma yaqulu al-musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim. Kalau kalian jadikan rumah kalian layaknya kuburan, itu sama halnya kalian seperti orang-orang musyrikun dari Nasara dan yang semisal mereka. Oleh karena itu, hati itu yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup dengan zikir. Sebaliknya, hati yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seperti mayat yang ada di badan para jamaah sekalian. Makanya ulama membagi hati itu menjadi 3 di sini. Hati yang pertama adalah al-qalbu as-salim, hati yang sehat.
Apa hati yang sehat? Wa huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhil ma. Hati yang selamat dari syarikah ataupun penggabungan untuk Allah dan selain Allah dari segala sisi. Bal qad khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan. Hati yang selamat, hati yang murni, peribadahannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia memang menginginkan. Karena hati ini adalah ada rasa kecintaan, karena dalam hati ini ada rasa tawakal, ada rasa inabah, ada rasa ikhbatan, yaitu takut, wa khasyatan, khawatir, wa rajaan, berharap, wa khalasa amaluhu lillah. Maka amalan hati ini murni tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jika dia mencintai karena Allah. Jika dia marah karena Allah. Jika ia memberi karena Allah. Jika dia menolak karena Allah. Maka patokannya dalam segala urusannya, segala apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ia mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara akidah ataupun secara amalan ataupun ucapan. Inilah hati yang salim, para jamaah sekalian, hati yang sehat, hati yang selamat, yang tidak ternodai dengan kesyirikan. Semuanya ia ikhlaskan, ia murnikan, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kedua, kebalikan dari hati yang selamat ini, yaitu hati yang mati. Hati yang mati bagaimana? Yang mati berarti tidak ada kehidupan. Iya, memang tidak ada kehidupan, karena dia tidak mengetahui Rabbnya, karena ia tidak mengibadahi Rabbnya, karena ia tidak meneladani perintah Rabbnya, dan ia melakukan apa yang ia sukai dari hawa nafsunya, ia meridhoi apa yang diridhoi oleh hawa nafsunya. Maka itu berdasarkan syahwat dan kelezatan syahwat. Maka ini bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati yang sakit ini, kalau ia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ia ada ibadah kecintaan ataupun takutnya kepada selain Allah, ataupun berharap kepada selain Allah, ridho kepada selain Allah, marah juga kepada selain Allah, ataupun mengagungkan sesuatu kepada selain Allah, menghinakan diri juga kepada selain Allah. Ini hati yang sakit, para jemaah sekalian. Jika ia menyukai sesuatu, ia menyukai sesuatu itu karena faktor dorongan hawa nafsunya. Jika ia marah, disebabkan hawa nafsunya. Jika memberi, disebabkan hawa nafsunya. Jika ia menolak sesuatu, karena hawa nafsu juga. Dia lebih mementingkan keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya menjadi imamnya dia. Hawa nafsunya, syahwatnya menjadi kemudinya dia, setirnya dia. Makanya kebodohan itu pada dirinya, para sekalian, dapat menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ghaflah menjadi markabuhu. Apa itu ghaflah? Kelalaian menjadi kendaraannya. Ini hati jenis kedua, yaitu hati yang sakit, para jamaah sekalian. Hati jenis ketiga, yaitu hati ada kehidupan, cuma dia cacat, dia ada penyakitnya. Maka dia memiliki dua hal di sini. Ada kehidupan, cuma dia sakit, begitu. Maka butuh
sesuatu yang mengarahkan hati seperti ini kepada kesehatannya sendiri. Butuh dia kepada apa yang menguatkan ke arah yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung besar dan kecilnya, mana yang lebih menang antara Allah dan hawa nafsu, begitu. Kalau cenderung kepada Allah, hati seperti ini terselamatkan. Kalau cenderung kepada hawa nafsu, hati seperti ini akan binasa. Makanya hati seperti ini pada dasarnya ada mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala, ada iman untuk Allah Subhanahu wa taala, ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada tawakal juga para jemaah sekalian. Ini adalah madah ataupun modal dia untuk menjadikan dirinya hidup hati seperti ini para jemaah sekalian. Makanya harus dijauhi hal-hal yang merusak, yang menyebabkan ia sakit, yang mengarahkan kepada hawa nafsu, dan semangat dalam menghidupkan hati supaya tidak sakit. Termasuk yang paling besar menghidupkan hati tidak lain adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala membebaskan lisan, membebaskan hati kita dari sifat-sifat yang berdasarkan hawa nafsu, seperti hasad, seperti kesombongan, seperti keujuban pada diri sendiri, seperti menyukai supaya ia lebih daripada yang lainnya. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada dirinya. Makanya hati yang ketiga ini para jamaah sekalian butuh protein. Protein yang paling pertama dan utama adalah zikrullah. Kita sudah bahas jenis-jenis zikir kepada Allah. Yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, kemudian 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian ditambah dengan la hawla wa la quwata illa billah. Makanya para ulama ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak berzikir, mereka mengatakan zikir dianggap sudah banyak pada saat hati itu selalu ingat kepada Allah dari amaliyah-amaliyah keseharian. Di antara mereka orang yang banyak berzikir itu sering berzikir di pagi harinya, sering berzikir di petang hari, sering berzikir setelah sholat, sering berzikir ketika masuk ataupun keluar dari rumah. Ini protein untuk hati yang ketiga ini. Makanya di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh hati yang ketiga ini, dia menerima kebenaran pada dasarnya. Makanya dia harus didukung oleh lingkungan sekitarnya, oleh teman-teman yang bagus. Jangan sampai terkontaminasi, terkotori dari lingkungan yang rusak dan tidak sehat. Makanya usaha para orang tua, alhamdulillah banyak sekarang berdiri muassasah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mengarahkan anak-anak mereka untuk lebih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Makanya jenis hati yang pertama, hati yang salim ini, yang sehat ini, dia adalah hati yang hidup, yang muhbitun layyinun, yang lembut dan muhbitun, mau menerima kebenaran, kemudian ia istiqomah dalam perjalanannya dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Qayyim mendefinisikan al-ikhbat itu para jamaah sekalian, kita ini sejatinya berada dalam sapar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan kita
banyak sekali godaan, banyak sekali halangan dan rintangan, maka dibutuhkan hati yang mukhbit. Apa hati yang mukhbit? Yang istiqomah, yang menerima, supaya ia bisa selamat dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang musafir, dia singgah sebentar, dia banyak mengingat bahwasanya tujuan ia safar ini menuju kepada Allah, makanya ia tidak ada keraguan balik lagi ke negerinya ataupun menyimpang dari jalan yang mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati yang sehat. Kemudian hati yang rusak seperti mayit, tentu saja dia kering para jamaah sekalian, tidak lembut, kering. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Fa imma ila salamati adna wa imma ila al-'atabi adna. Hati yang sakit ini tergantung lingkungan. Makanya beliau juga mengatakan wa ala hadza fa inal qalba likai tabqa lahu hayatuhu. Sesungguhnya hati itu agar kehidupannya tetap ada, wa tazula anhu ghaflatuhu, agar hilang kelalaiannya dia, wa tatimma lahu istiqamatuhu, agar tegak keistiqomahan hati ini, muhtajun ila ma yahfazu alaihi quwwatahu, dia butuh kepada perkara yang menjaga kekuatannya, tidak lain adalah al-iman, wa huwal iman, wa awradut ta'ah, terus menerus melakukan ketaatan, wal muhafazatu ala dzikrillah, menjaga zikir kepada Allah, menjaga zikir kepada Allah, wal bu'du an kulli ma yuskhituhu tabaraka wa ta'ala, dan menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Wala sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ma'budahu wa qayata matlubihi. Makanya tidak ada kebahagiaan, kata beliau, untuk hati yang seperti ini. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan, dan tidak bagusnya kecuali Allah ia jadikan satu-satunya sesembahan dia, satu-satunya pemilik dia, pencipta dia, dan tujuan dia. Wa habba ilaihi, Allah yang paling ia cintai, min kulli ma siwahu, dari selain Allah. Fa bihadza takunu najatul qalbi minal ghaflih, karena ini ia selamat dari kelalaian dan dia selamat dari kebinasaan, dan ia berjalan sebagaimana orang yang berjalan sesuai jalurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, dari ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-205 ini, saya ulangi bacaannya. Para ulama mengatakan di sini terkandung adab-adab zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Ingatlah Rabbmu pada dirimu dalam keadaan tunduk, patuh, dalam keadaan khawatir, takut, wa dunal jahri minal qaul, tanpa meninggikan perkataan ataupun zikir itu sendiri, bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari, wala takum minal ghafilin, jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Makanya dalam ayat ini para ulama menyimpulkan adab-adab zikir. Adab yang pertama, an yakuna dzikru fi nafsihi, zikir itu ada dalam jiwa para jamaah sekalian. Li'anna al-ikhfa adkhalu fil ikhlas, karena menyamarkan itu lebih meresapi untuk ikhlas. Wa aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabah. Dan wa ab'adu minar riya, lebih menjauhkan diri dari sifat riya. Jadi kalau kita berzikir dalam jiwa kita para jamaah sekalian, jangan diumbar-umbar. Adab yang kedua,
an yakuna ala sabili tadarru'. Kalau kita berzikir dengan cara bagaimana? Tadarru'. Apa tadarru'? At-tazallul wal khudu', kata beliau, yaitu menghinakan diri dan kemudian khudu', merendahkan diri, wal i'tirafu bit taksir, dan mengakui segala bentuk kekurangan, liyatahaqqaqa fi zillatul ubudiyah, agar ubudiyah kita ini terwujud, yaitu dalam rangka merendahkan diri kepada Allah, wal inkisaru li'azamatir rububiyah, dan hati kita merasa remuk redam, kalau kita bahasakan, terus menerus merasa bersalah, terus menerus merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab berzikir yang ketiga, an yakuna ala wajhil khifah. Kita berzikir dengan bersikap khifah, yaitu khawatir dan takut. Takut dari apa? Jangan-jangan kita diazab, dihukum karena sebab kelalaian kita dalam beramal, dan kita khawatir zikir kita, amalan kita, ibadah kita semuanya tertolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang mukmin, orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka yang juara untuk meninggikan derajat mereka. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah. Mereka yang mendatangkan apa yang mereka berikan, berupa sedekah, berupa salat dan seterusnya, dalam keadaan hati-hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka tahu bahwasanya kepada Rabb mereka akan kembali. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah yang berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun. Untuk kebaikan mereka saling berlomba-lomba tanpa jeda, tetap semangat. Dalam menafsirkan ayat ini para jamaah sekalian, dalam musnad dari Aisyah, beliau bertanya kepada Nabi SAW, orang yang takut ini kalau sudah beramal, siapa orang yang takut ini? Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahwa ar-rajulu yazni wa yasriku wa yashrabu al-khamra? Apakah orang yang takut ini adalah seseorang yang berzina, seseorang yang mencuri, seseorang yang minum khamar, wa yakhafu an yu'adzab, lalu dia khawatir, takut untuk dihukum, diadab? Apa kata Nabi SAW? Para jamaah sekalian perhatikan, la yabnas siddiq, wahai anak perempuannya as-siddiq Abu Bakar, walakinnahu ar-rajula yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Bukan, tetapi seseorang yang salat, seseorang yang puasa, seseorang yang bersedekah, dia khawatir dan takut semuanya tidak diterima. Kemudian adab yang ketiga ini penting, yaitu tidak meninggikan suara dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Memang zikir itu memakai beberapa alat, terutama yaitu qalb. Apa itu qalbun? Hati. Kemudian lisan. Wa dunal jahri minal qaul, kata Allah di sini, yaitu tanpa meninggikan suara. Itu la yakunu nidaan wa jahran balighan, tidak teriak-teriak, tidak meratap-ratap pada saat berzikir ataupun berdoa. Dalam sahihain dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, rafa'an nasu aswatahum bid-du'a fi ba'dil asfar. Para sahabat, orang-orang pada saat itu mereka meninggikan suara mereka dalam berdoa di sebagian safar-safar mereka. Lalu Nabi SAW bilang ke mereka ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban.
Kalian kenapa meninggikan suara kalau berdoa? Karena kalian tidak meminta kepada zat yang tuli, tidak meminta kepada zat yang tidak ada alias gaib, walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian meminta kepada zat maha mendengar dan maha melihat. Insyaallah besok kita lanjutkan para jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.